Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, jadi video kali ini kita akan membahas mata pelajaran dari sejarah peminatan untuk kelas 11 IPS. Materi yang akan kita bahas yaitu materi bab 8 tentang mengenai piagam kemerdekaan. Kira-kira apa saja yang akan dibahas dalam piagam kemerdekaan ini? Berikut peta konsepnya. Oke, untuk materi yang pertama yaitu pembentukan Lembaga Perdamaian PBB. Seperti yang kita tahu, sebelum terbentuknya PBB itu kan ada Perang Dunia I. Perang Dunia I sendiri terjadi pada tahun 1914 sampai dengan 1918. Setelah Perang Dunia I berakhir, muncul atau dibentuknya LBB. Nah, LBB sendiri berdiri pada tanggal 10 Januari 1920. Dasarnya dari mana sih kira-kira LBB dibentuk? Yaitu adanya Wilson 14 Point. Wilson 14 Point sendiri ini dibentuknya pada tanggal 8 Januari 1918. Wilson 14 Point merupakan 14 poin yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Presiden Wilson, yang salah satu isinya yaitu membentuk organisasi perdamaian dunia, sehingga dibentuklah LBB. Meskipun pada akhirnya LBB nanti akan dibubarkan. Alasan dibubarkan karena LBB dianggap tidak berhasil dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu menjaga perdamaian dunia. Apa sih faktornya? Karena dianggap gagal karena pecahnya Perang Dunia II. Nah, Perang Dunia II sendiri terjadi di tahun 1939 sampai dengan 1945. Oke, tanggal pertama yang akan kita bahas yaitu tanggal 14 Agustus 1941. Di tanggal ini ada pertemuan antara dua kepala negara. Yang pertama dari Presiden Amerika Serikat yaitu Franklin Delano Roosevelt. Kedua ada Perdana Menteri dari Inggris Winston Churchill. Dua kepala negara ini bertemu di sebuah kapal namanya kapal Augusta milik Amerika Serikat, letaknya di Newfoundland atau di Teluk Samudra Atlantik. Nah, kemudian dari pertemuan dua kepala negara ini menghasilkan satu piagam yang dikenal dengan Atlantic Charter atau Piagam Atlantik. Kemudian setelah diadakannya Piagam Atlantik, tanggal selanjutnya 1 Januari 1942 itu 26 negara melakukan pertemuan membahas tentang isi, tujuan dan program dari Piagam Atlantik. Hasil kesepakatannya 26 negara hampir menyepakati tujuan dan program dari Piagam Atlantik. Kemudian konferensi ini juga dilaksanakan di Washington DC. Hasil dari konferensi ini menghasilkan satu dokumen penting yang bernama Dokumen Declaration of United Nations.
Selanjutnya, setelah adanya pertemuan di Washington tadi, tanggal 19 sampai tanggal 30 Oktober 1943 diadakan lagi pertemuan yang diikuti oleh 4 negara, yaitu Amerika Serikat diwakili oleh Cordell Hull, kemudian Uni Soviet ini Molotov, kemudian dari Inggris sendiri Anthony Eden, sedangkan dari Tiongkok Vo Pinchang. Nah, empat perwakilan negara besar ini melakukan pertemuan. Mereka membahas pertemuan ini dilaksanakan di Moskow, membahas terkait tindak lanjut dari adanya Atlantic Charter dan Declaration of United Nations. Kemudian setelah diadakannya konferensi Moskow, dikeluarkan satu keputusan yang paling penting yang dikenal dengan Maklumat Moskow. Di tanggal selanjutnya, yaitu di tanggal 4 sampai 11 Februari 1945, ini merupakan konferensi lanjutan setelah dikeluarkannya Maklumat Moskow, yaitu konferensi Yalta. Konferensi Yalta sendiri adalah tindak lanjut dari konferensi sebelumnya, yaitu mewajibkan atau mengharuskan setiap negara, yaitu 4 negara yang tadi kita sebutkan, itu menjaga perdamaian dunia dengan wujud nyatanya, yaitu membentuk organisasi perdamaian dunia. Kemudian di tanggal 7 Oktober 1944, negara-negara yang tadi menandatangani Maklumat Moskow ini bertemu kembali di Washington DC. Hasil kesepakatan ini, 4 negara ini sepakat untuk membentuk Dewan Keamanan sebagai kelengkapan dari organisasi dalam usaha mencapai perdamaian dunia. Selanjutnya, setelah sepakat dalam membentuk Dewan Keamanan 4 Februari 1945, 4 negara yang tadi bertemu lagi untuk menyepakati jumlah suara yang harus didapat oleh negara yang akan ditentukan masuk ke dalam Dewan Keamanan. Kemudian setelah ditentukan jumlah quorumnya berapa, di tanggal 25 April 1945 ada pertemuan lagi di San Francisco. Nah, ini pertemuan ini dihadiri bukan hanya dari 4 negara yang tadi, tapi dihadiri oleh negara-negara yang terlibat dalam pembentukan rintisan perdamaian dunia atau negara-negara yang melawan fasisme. Nah, negara-negara ini sepakat untuk menandatangani atau menyusun Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa atau dikenal dengan United Nations Charter. Tanggal selanjutnya yang akan kita bahas yaitu di tanggal 26 Juni 1945. Setelah sepakat menandatangani Piagam Perdamaian Bangsa-Bangsa, di tanggal 26 ini ditandatanganilah piagam yang tadi dibentuk. Setelah ditandatangani Piagam Perhimpunan PBB tadi, akhirnya Piagam PBB secara resmi diberlakukan pada tanggal 24 Oktober 1945. Diulang ya, 24 Oktober 1945. Dan ini dijadikan sebagai hari lahir PBB. Baiklah, ini merupakan kesimpulan dari penjelasan yang tadi. Apabila kurang jelas nanti akan saya share dalam bentuk dokumen ya. Oke, subbab yang selanjutnya yaitu Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya yakin kalian semua sudah tahu dan sudah paham mengenai peristiwa ini. Hanya saja saya akan mereview ulang ada peristiwa apa saja, mengingatkan kembali ada peristiwa apa saja sebelum diadakannya detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Baiklah, peristiwa yang akan kita bahas hari ini adalah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa pertama yaitu ada berita kekalahan Jepang terjadi antara tanggal 14 sampai tanggal 15 Agustus 1945. Kemudian berita kekalahan Jepang ini disiarkan melalui satu siaran radio bernama BBC London. Orang pertama yang mendengarkan berita kekalahan Jepang adalah dari golongan muda bernama Sultan Syahrir. Setelah mendengarkan berita kekalahan Jepang terhadap sekutu, akhirnya golongan muda menemui Soekarno dan Hatta, mendesak agar Soekarno dan Hatta untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Tetapi Soekarno menolak dengan alasan proklamasi tidak harus diadakan secara terburu-buru.
perlu diadakannya persiapan yang matang. Kedua, proklamasi sebaiknya harus didiskusikan dengan anggota PPKI lainnya. Karena penolakan yang dilakukan oleh Soekarno tadi, jadi golongan muda di tanggal 15 Agustus 1945 dalam 2 kali mengadakan pertemuan. Pertemuan pertama yaitu di Gedung Bakteriologi. Di sini membahas bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Maka Indonesia pun berhak untuk mendapatkan kemerdekaan secepatnya. Apalagi ditambah dengan Jepang sedang dalam keadaan kalah oleh sekutu dan pemerintahan di Indonesia sedang dalam masa kekosongan. Kemudian yang kedua di asrama Baperpi. Nah, di asrama Baperpi inilah terjadi kesimpulan untuk mengamankan Soekarno dan Hatta keluar kota Jakarta. Ini keputusannya ya, mengamankan Soekarno dan Hatta keluar kota Jakarta, tepatnya ke Rengas Dengklok. Nah, akhirnya peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Alasannya, kenapa terjadi peristiwa Rengas Dengklok dan kenapa golongan muda memutuskan untuk mengamankan Soekarno dan Hatta? Dikarenakan khawatir Soekarno dan Hatta mendapatkan pengaruh dari Jepang sehingga proklamasi RI tidak akan terlaksana secepatnya. Setelah itu jadi orang-orang atau golongan muda yang punya peran untuk menjemput Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok adalah Soekarni, Wikana, Aidit, dan Hairul Saleh. Rengas Dengklok sendiri terjadi di tanggal 16 Agustus 1945. Dimulai penjemputannya dari antara jam 3 sampai jam 4 waktu Indonesia Barat, yaitu subuh dini hari. Ketika sampai di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta diajak berdiskusi oleh golongan muda, yaitu salah satunya Sudanko Singgih. Sudanko Singgih sendiri memiliki jabatan sebagai Komandan Peta Rengas Dengklok. Setelah melakukan diskusi, tersirat bahwa Soekarno dan Hatta mau untuk segera melakukan proklamasi setibanya mereka di Jakarta nanti. Di sore hari 16.00 waktu Indonesia Barat. Jadi Ahmad Subarjo menjemput Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk dibawa pulang ke Jakarta. Meskipun dalam proses penjemputannya, Ahmad Subarjo harus meyakinkan golongan muda sampai memberanikan diri untuk mempertaruhkan nyawanya. Setelah Ahmad Subarjo berhasil menjemput Soekarno dan Hatta pulang ke Jakarta, Soekarno dan kelompoknya pergi ke rumah Nishimura, meminta bantuan, meminta tempat rumah Nishimura untuk dijadikan sebagai tempat rapatnya anggota PPKI. Akan tetapi Nishimura menolak. Alasannya kenapa? Karena Nishimura mengikuti aturan bahwa Jepang tidak memiliki status quo, tidak memiliki kewenangan untuk merubah status apapun di Indonesia. Maka dari itu, setelah ditolak, Soekarno beserta kelompoknya pergi ke kediaman Laksamana Maeda. Kenapa pilih rumah Laksamana Maeda? Karena dianggap aman dari gangguan Rikubun. Kedua, Laksamana Maeda sendiri merupakan sahabat dari Ahmad Subarjo. Nah, di rumah Laksamana Maeda inilah, tepatnya di ruang makam, itu dilaksanakan perumusan teks proklamasi. Nanti siapa saja yang hadir dalam perumusan teks akan saya tampilkan orang-orangnya dan gambarnya ya. Kemudian teks proklamasi ini terjadi di tanggal 16 Agustus malam hari. Terus ini sebenarnya udah masuk tanggal 17 kalau udah jam 2 ya. Jadi dari jam 2 pagi sampai jam 4.00. Nah, jam 4 ini baru selesai. Akhirnya setelah selesai, setelah diperbaiki teks proklamasi berkali-kali, beberapa kali, langsung diketik ulang oleh Sayuti Melik. Keesokan paginya setelah teks proklamasi selesai diketik, pada tanggal 17 Agustus 1945 ditetapkanlah untuk diadakannya pembacaan teks proklamasi, tepatnya di hari Jumat pukul 10 di kediaman Bung Karno. Jadi awalnya pembacaan teks proklamasi akan diadakan di lapangan Ikada atau kalau sekarang dikenal dengan lapangan Monas. Tetapi di sana ternyata sudah dijaga oleh para tentara Jepang. Akhirnya
teks proklamasi diadakan, pembacaan teks proklamasi diadakan di rumah Bung Karno. Terus setelah itu masyarakat mulai berkumpul di rumah Bung Karno. Infonya sendiri atau beritanya sendiri disebarkan langsung oleh para golongan muda. Apa saja sih kira-kira yang dilaksanakan di peristiwa 17 Agustus tersebut? Yang pertama, pembacaan teks proklamasi. Yang kedua, pengibaran bendera merah putih, yang saat itu benderanya sendiri dijahit oleh istri dari Bung Karno, yaitu Ibu Fatmawati. Kemudian pengibaran bendera ini diiringi lagu Indonesia Raya, yang kita tahu lagu Indonesia Raya diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Kemudian pengibarannya sendiri dibantu oleh 3 orang, ada Latif Hendradiningrat, Suhut, dan SK Trimurti. Yang terakhir adanya sambutan dari Wali Kota Jakarta yang saat itu bernama Suwiryo. Kemudian di subbab ketiga ada kelengkapan atau pembentukan lembaga negara. Di sini ada PPKI. PPKI sendiri merupakan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pengganti dari lembaga BPUPKI. Jadi PPKI dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945. Nah, PPKI melakukan sidang dalam 3 kali. Pertama di tanggal 18 Agustus 1945, kedua di tanggal 19 Agustus 1945, yang ketiga di tanggal 22 Agustus 1945. Baiklah, rinciannya kita bahas sekarang. Nah, ini rinciannya. Jadi untuk penjelasan rinciannya sendiri akan saya lebih persingkat. Pertama, di sidang pertama 18 Agustus 1945, ini ada pengesahan Undang-Undang 1945, kemudian pemilihan presiden dan wakil presiden yang ditunjuk secara aklamasi, yaitu Soekarno dan Hatta. Ketiga, pembentukan Komite Nasional. Fungsi dibentuknya Komite Nasional yaitu membantu tugas-tugas presiden sebelum dibentuknya DPR dan MPR. Diulangi ya, tugas dari Komite Nasional adalah membantu tugas-tugas presiden sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Lanjut ke sidang yang kedua di tanggal 19 Agustus 1945. Ini ada pembagian wilayah dan departemen RI. Di sini ada Otto Iskandar-Dinata menyampaikan pembagian provinsi. Jadi ada 8 provinsi, ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, dan Sumatera. Ini ditambah lagi dengan daerah istimewa yaitu Jogja dan Surakarta. Kemudian masih di tanggal yang sama, Ahmad Subarjo menyampaikan 12 departemen dan 4 menteri negara. Untuk 12 departemen dan 4 menteri negara, kalian nanti bisa lihat di buku paket Sejarah Indonesia itu halaman 132. Diingat ya, di halaman 132 daftar departemennya. Selanjutnya, sidang ketiga di 22 Agustus 1945. Jadi yang pertama KNIP yang dibentuk tanggal 19 ini dilantik di tanggal 29 Agustus 1945, diadakan di Gedung Kesenian Jakarta. Ketuanya sendiri Mr. Kasman Singodimojo, kemudian wakilnya ada Sutarjo, ada Malik dan Johannes Latuharhari. Anggotanya sendiri terdiri dari 137 orang. Nah, nantinya KNIP ini merupakan cikal bakal dari legislatif atau DPR. Kemudian pembentukan partai politik. Yang dimaksud dengan parpol dibentuk di sini adalah merupakan wadah prasarana pembinaan politik bagi rakyat Indonesia. Di 27 Agustus 1945 dibentuklah PNI, meskipun nanti PNI ini akan dibubarkan karena dianggap akan menyaingi KNIP.
3 November 1945 dikeluarkanlah maklumat pemerintah yang isinya anjuran agar masyarakat membentuk partai-partai politik dalam rangka memperkuat perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan serta menjamin keamanan masyarakat. Ini penjelasan lebih detailnya kalian juga masih bisa lihat di halaman 132 di buku Sejarah Indonesia. Meskipun ini merupakan materi sejarah peminatan, tapi materinya sama dengan di Sejarah Indonesia ya. Kemudian keputusan yang ketiga dalam sidang 22 Agustus ini dibentuknya BKR, Badan Keamanan Rakyat. Tugas dari BKR adalah melakukan pemeliharaan keamanan bersama-sama dengan rakyat dan jawatan-jawatan negara. Dibentuknya sendiri di tanggal 22 Oktober 1945, sedangkan diumumkannya oleh Soekarno di tanggal 23 Oktober. Nah, kemudian BKR sendiri nanti akan diubah menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Siapa saja sih yang masuk ke dalam anggota BKR, yaitu para pemuda Indonesia yang pernah melakukan pendidikan militer yang masuk ke dalam HEIHO, PETA, KNIL, dan lain-lain. Oke. BKR sendiri merupakan bagian dari BPKKP, Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Yang awalnya BPKKP juga memiliki nama awalnya yaitu BPP, Badan Pembantu Prajurit. BPP ini sebenarnya sudah dibentuk pada awal Jepang. Kemudian setelah Indonesia merdeka, BPP dirubah menjadi BPKKP. Oke, kita lanjut ya. Setelah BKR berubah nama menjadi TKR pada tanggal 5 Oktober 1945, awalnya pemimpin dari TKR ini akan ditunjuk Suprijadi. Ternyata banyak isu karena Suprijadi tidak datang di hari pelantikan. Alasannya, pertama ada yang bilang Suprijadi kabur ketika dikejar oleh tentara Jepang, kemudian bersembunyi di satu tempat. Kedua, ada yang bilang Suprijadi meninggal dan dibunuh oleh Jepang secara diam-diam. Akhirnya ditunjuklah Jenderal Sudirman sebagai pemimpin dari TKR. 23 Januari 1945 TKR dirubah lagi namanya, jadi TKR awalnya kan Tentara Keamanan Rakyat. Terus sebelum tanggal 23 itu TKR namanya Tentara Keselamatan Rakyat. Nah, di tanggal 23 ini diganti lagi jadi TRI, Tentara Rakyat Indonesia. Setelah jadi TRI berubah lagi jadi TNI, dikeluarkan maklumat Presiden tanggal 7 Juni 1947 yang merubah TRI menjadi Tentara Nasional Indonesia. Oke, berikut video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi